Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Komunikasi Data. Kali ini kita akan membahas terkait dengan gray code atau sandi gray dan komunikasi nirkabel. Kita awali dari sandi gray atau gray code. Ini adalah sandi yang sering diaplikasikan, sering diimplementasikan, sering diterapkan di dalam dunia industri kendali, ya, atau juga diimplementasikan pada urutan finite state machine. Jadi sandi gray ini nanti banyak ditemui di dunia industri, oleh karenanya perlu untuk kita pelajari sebagai pengetahuan. Adapun dasar logik dari sandi gray ini menggunakan gerbang logik XOR, ya, atau tabel kebenaran XOR seperti yang telah kalian pelajari di logika informatika di semester sebelumnya tentunya, ya. Gerbang XOR ini tabelnya seperti yang bisa kita lihat di layar, ya. Kuncinya adalah tentu, ya, jika nilainya sama maka hasilnya 0, ya. Contoh 0 XOR 0 maka hasilnya 0, ya. 1 XOR 1 hasilnya 0, ya. Jadi kalau sama itu hasilnya 0. Sebaliknya jika berbeda maka hasilnya 1, ya. Contoh 0 XOR 1 maka hasilnya 1. Demikian pula 1 XOR 0 hasilnya 1, ya. Itu adalah kunci terkait dengan gerbang logika XOR, ya. Seperti juga gerbang logika yang lain tentu kalian memiliki kunci-kunci tersendiri, ya. Contohnya adalah gerbang logika AND, ya. Itu bisa kita menganalogikan seperti perkalian, ya. Kalau 0 N 0 maka hasilnya 0, ya. Kalau 0 dikali 0 maka hasilnya 0. 1 dikali 1 maka hasilnya 1, ya. Kalau 1 N 1 maka hasilnya 1. Nah, demikian pula untuk yang 0 N 1, ya, atau 1 N 0 maka hasilnya 0, ya. Persis seperti perkalian. Demikian juga untuk yang gerbang OR barangkali, ya. Mungkin kalian punya kunci juga seperti penjumlahan, ya. Jadi 1 ditambah 0 maka hasilnya 1, ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0, ya. Nah, hanya saja pada satu kasus 1 ditambah 1 itu aslinya hasilnya adalah 2. Karena di biner itu tidak ada 2 maka tetap hasilnya adalah 1, ya. Jadi 1 OR 1 hasilnya tetap 1. Nah, itu kunci, ya, di logic OR. Logic AND, dan kali ini adalah kita harus juga mengetahui kunci dari XOR, ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk XOR ini adalah jika nilainya sama maka hasilnya true. Sebaliknya jika nilainya berbeda maka hasilnya 1. Oke, kita mulai dari cara mengkonversinya, ya. Kali ini kita akan membahas konversi dari biner ke sandi gray, yaitu dimulai dari bit MSB biner, ya. MSB itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah most significant bit atau bit yang bernilai besar, ya. Maka MSB ini letaknya adalah biner yang paling kiri, ya. Biner yang memiliki nilai terbesar adalah yang paling kiri. MSB sandi gray ini sama dengan MSB sandi biner, ya. Jadi ketika dikonversi biner ke sandi gray maka MSB-nya itu tinggal disamakan saja. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk bit kedua yang terdekat ke MSB pada sandi gray, ya. Nah,
untuk mendapatkan MSB kedua pada sandi gray-nya itu diperoleh dengan menambahkan MSB, ya, mengeksorkan MSB dan MSB kedua dari biner, ya, dengan mengabaikan bawaannya. Begitu terus sampai proses ini berlanjut hingga didapatkan LSB untuk sandi gray, ya. LSB ini adalah least significant bit, yang artinya adalah bit yang paling kanan, ya. Nah, kalau membayangkan dengan deskripsi seperti ini sulit, maka kita akan melihat tampilan seperti ini agar mempermudah kita, ya. Jadi caranya tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, ya. Kalau yang atas ini adalah sandi binernya, ya. Ini yang atas biner. Kemudian yang bawah adalah sandi gray-nya, ya. Oke. Nah, maka kuncinya adalah untuk yang MSB biner itu sama dengan MSB gray. Sehingga langkah pertama tinggal disamakan saja, karena MSB binernya 0, maka langsung dikebawahkan juga sama dengan 0. Nah, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan gray yang kedua ini didapat dari MSB biner yang ini, ya, yang paling kanan, dengan mengeksorkan MSB kedua, berarti sebelahnya, ya. Tinggal dieksorkan ke sebelahnya, maka 0 XOR 1 hasilnya adalah 1. Nah, begitu terus sampai ketemu dengan LSB-nya gray, ya. Oke, kita XOR-kan ke kanan. 1 XOR 0 hasilnya 1, ya, di sini. Kemudian 0 XOR 0 hasilnya 0, ya. 0 XOR 1 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 1, sehingga didapatlah sandi gray-nya, ya. Oke, ini untuk tampilan yang lain, ya. Biner ke gray sama, tinggal MSB-nya langsung diturunkan. Kemudian untuk sandi gray bit berikutnya itu tinggal di XOR-kan yang di sini, ya. Nah, sekarang kebalikannya, ya. Bagaimana cara mengkonversi dari gray ke biner, dibalik, ya. Nah, kalau dibalik dari gray ke biner, ini ada sedikit perbedaan cara, ya. Untuk langkah satunya sama, langkah pertamanya sama, yaitu MSB pada gray itu sama dengan MSB pada biner, sehingga tinggal diturunkan saja. Nah, untuk bit berikutnya pada biner, ini ingat, ya, ini biner, yang atasnya gray, ya. Oke. Nah, untuk bit berikutnya pada biner, ya, yang ini didapat dari XOR dari yang biner pertama atau biner sebelumnya, ya. Di XOR-kan dengan bit gray berikutnya. Nah, jadi kalau di sini diawali dengan MSB yang sama, tinggal diturunkan 0 dengan 0 sama. Kemudian untuk mendapatkan yang berikutnya di sini, ini disilang, di XOR-kan silang, ya. Maka 0 XOR 1 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0, ya. Kemudian 0 XOR 0 hasilnya 0, 0 XOR 1 hasilnya 1, 1 XOR 0 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0, 0 XOR 1 hasilnya 1. Nah, itulah cara membalik, ya, konversi dari gray ke biner. Ini sama seperti tadi contoh yang kedua, ya. Yang ingat, yang MSB-nya silahkan langsung diturunkan saja sama. Kemudian untuk
sandi biner bit berikutnya ini tinggal di XOR-kan silang ya, sampai ketemu LSB dari binernya ya, least significant bit, atau bit yang bernilai paling kecil nilainya. Oke, ini contoh berikutnya juga yang lain. Kemudian ini hasil dari beberapa contoh ya, bilangan 0 sampai 15 dan seterusnya ya. Jadi ini kolom kedua adalah binernya, kolom pertama bilangan desimal, sandi Gray-nya adalah kolom yang ketiga ya. Nah, nanti untuk bilangan berikutnya silahkan bisa dicari sendiri. Oke, itu terkait informasi pengetahuan tentang sandi Gray. Yang berikutnya kita masuk ke komunikasi data nirkabel ya. Jadi apa itu nirkabel? Nirkabel adalah teknologi komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih piranti untuk melakukan pertukaran data tanpa media kabel. Nah, keywordnya di sini yang harus digarisbawahi adalah tanpa media kabel ya. Data yang dipertukarkan dilewatkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi inframerah ya, yang dulu itu hits ya. Untuk saat ini yang menggunakan gelombang inframerah ini masih ada, namun sedikit ya beberapa teknologinya. Atau gelombang radio ya, seperti Bluetooth, ponsel dengan frekuensi tertentu. Beberapa jenis dari komunikasi nirkabel ya, diantaranya adalah teknologi Bluetooth, kemudian Wi-Fi, kemudian WiMAX. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan WiMAX. Kemudian yang 3G ya. Nah, nanti ini kita sudah lama memasuki era 4G, bahkan untuk saat ini sedang mempersiapkan terkait dengan teknologi 5G ya, yang kecepatannya sangat signifikan meningkat gitu ya. Oke, kalau kita bahas dari Bluetooth, ini masih saat ini kita menemui ya terkait dengan nirkabel teknologi Bluetooth ini. Namun sebelumnya teknologi nirkabel sebelum Bluetooth ini ada. Mungkin beberapa kalian masih menemui ya teknologi itu, yaitu dengan inframerah ya, infrared. Nah, dulu di handphone ketika bertukar data ya, baik itu gambar atau audio, video ya, menggunakan teknologi inframerah, mungkin kalian yang mengalami itu sangat terkesan barangkali ya, sungguh sangat lama ya. Jadi mungkin satu file saja itu sudah memakan waktu yang cukup lama ya, sampai ketika pelajaran di sekolah-sekolah itu keadaan handphone kalian satu sama lain, ada yang mengirimkan file yang ketika pelajarannya selesai baru selesai juga mengirim datanya ya. Jadi cukup lama sekali pengiriman dengan inframerah ini. Mungkin kalian yang pernah mengalami teknologi inframerah ya, ketika itu sudah sangat luar biasa ya, dapat mengirimkan file dari handphone satu ke handphone yang lain. Begitu waktu berjalan muncul teknologi nirkabel Bluetooth ya. Nah, Bluetooth ini sudah lebih meningkat. Yang pertama dari cara penggunaan ya, yaitu dia mampu untuk jarak perangkat yang hingga 10 meter ya. Jadi kalau inframerah itu mungkin kalian mengingatnya ya, caranya dua perangkat yang saling bertukar data itu harus ditempelkan ya. Nah, di mana port dari inframerahnya itu kemudian ditempelkan ya. Nah, ada pergeseran itu sangat sensitif yang membuat transfer datanya gagal. Nah, itu mungkin kalian mengingat ya masa-masa lalu. Nah, begitu datang Bluetooth ini hingga 10 meter dia bisa tetap mengirim datanya ya. Dari segi kecepatan juga meningkat ya. Ini kurang lebih 2,1 Mbps kalau yang Bluetooth. Kalau yang inframerah ini sangat kecil sekali ya, hitungan ratusan KB saja.
sekitar 200-300 kbps gitu ya. Jadi sangat lama sekali di dalam mengirimkan datanya ya. Oke, kemudian ada lagi yang teknologi nirkabel adalah WiFi. Ini lebih meningkat lagi dari segi jarak, dia bisa menghubungkan perangkat yang berjarak hingga 100 meter dan kecepatannya cukup signifikan 54 Mbps gitu ya. Nah, disinilah kemudian WiFi ini sebetulnya adalah jaringan nirkabel biasa yang kemudian bisa disisipkan dengan koneksi internet di dalamnya ya. Jadi WiFi dan internet itu dua hal yang berbeda ya, jangan kalian menggabungkan. Kalau kalian saat ini, wah ini mana WiFi-nya gitu ya, mana layanan internetnya, itu sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada internet, WiFi itu sudah jalan ya, jadi bisa menghubungkan antara handphone satu dengan handphone yang lainnya. Nah, seperti teknologi ShareIt ya, itu kan menggunakan WiFi ya, di dalam mengirimkan file antara satu handphone atau satu perangkat, satu gadget dengan gadget yang lain ya, tanpa internet sekalipun. Sebetulnya WiFi itu hal yang berbeda dengan internet ya. Jadi kalau WiFi-nya hidup, itu belum mesti ada internetnya ya. Nah, bisa saja internetnya mati namun WiFi-nya sebetulnya masih bisa terdetek, masih menyala gitu ya. Jadi WiFi dan internet, ingat, adalah dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Oke, nah berikutnya setelah WiFi berjalan, ini dikembangkan dengan yang namanya WiMAX. Nanti akan kita bahas lagi WiMAX itu seperti apa ya. Namun WiMAX ini masih belum bisa begitu diterapkan secara maksimal ya. Nah, padahal WiMAX ini adalah yang paling dinanti sebetulnya, karena nanti beberapa alasan dia bisa memenuhi kebutuhan yang ada gitu ya. Nah, WiMAX ini sangat signifikan sekali ya perkembangannya dibandingkan dengan WiFi, yang mana WiFi itu jaraknya 100 meter, WiMAX ini bisa sampai 10 km, bayangkan ya, 10 km. Ini sangat mendukung mobilitas masyarakat gitu ya. Kemudian ada juga yang nirkabel adalah 3G ya. Nah, ini bisa hingga 10 km juga ya. Untuk kecepatannya ini 3G di kisaran 384 kbps. Nah, untuk yang saat ini menggunakan 4G ya. 4G ini kecepatannya luar biasa, bisa 10 Mbps hingga 20 Mbps ya. Nah, nanti untuk yang 5G ini jauh sekali meningkatnya ya, sangat signifikan. Nah, menarik, mungkin barangkali kalian ada yang baru mendengar tentang WiMAX gitu ya. Kita bahas lebih mendalam nanti. Nah, di sini oke. Nah, WiMAX ini sangat luar biasa ya dari segi menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau kita lihat teknologi dari GSM ya, ini atau yang 3G tadi, itu titiknya di sini ya. Kalau titiknya di sini, itu bisa kita simpulkan pengertiannya adalah dia mobilitasnya tinggi ya, bisa menjangkau area yang luas, membuat mobilitas penggunanya itu tinggi. Namun kecepatannya bagaimana? Berarti kecepatannya di sini ya. Nah, kalau titiknya di sini, maka kecepatannya itu tinggi, namun mobilitasnya rendah. Ya, mobilitasnya tinggi, namun speednya rendah. Nah, kecepatannya rendah. Berbanding terbalik dengan WiFi ya. WiFi itu kalau titiknya di sini berarti bisa diisyaratkan kecepatannya tinggi ya, tapi mobilitasnya rendah ya, pergerakan penggunanya rendah. Seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan WiFi itu dalam satu ruangan, kemudian kita pindah ke gedung yang lain, sudah terputus koneksi WiFi-nya ya, kecuali kalau dipasang akses point lagi di tempat yang baru. Nah,
Nah, itulah beberapa perbedaan yang sangat signifikan sekali antara WiFi dan GSM ini. Nah, WiMAX itu ini menyelesaikan masalah yang di tengah-tengah, ya. Bagaimana kemudian pengguna itu sebetulnya menginginkan speed yang tinggi, tetapi juga harus mengakomodir mobilitas atau pergerakan pengguna yang tinggi pula, gitu ya. Nah, itulah yang diselesaikan dengan WiMAX harusnya ketika itu, ya, ketika ditemukan WiMAX. Tapi sampai saat ini WiMAX masih belum bisa dimaksimalkan, ya. Jadi WiMAX itu dia menjanjikan kecepatan yang juga tinggi, ya, lumayan tinggi, tetapi dia juga mengakomodir yang pergerakan pengguna yang tinggi juga, mobilitas yang tinggi, ya. Jadi kalian bergerak sampai jarak yang cukup jauh, kalian masih terhubung dengan WiMAX tersebut, ya. Jadi dengan kecepatan yang relatif tinggi, ya. Maka ini sebetulnya teknologi yang sangat luar biasa yang dinanti-nanti, ya. Tapi WiMAX ini masih belum bisa maksimal. Oke, kalau beberapa standar dari perangkat nirkabel ini ada banyak, ya. Standarnya ada 802.15.1.2.3 dan seterusnya. Ini adalah perangkat-perangkat untuk melabeli dari perangkat nirkabel. Beberapa contoh perangkat nirkabel seperti ini, ya. Ada Bluetooth, ada WiFi dan seterusnya. Kemudian kita sedikit membahas tentang bagaimana beberapa perambatan nirkabel, ya, dalam mengirimkan datanya. Sebuah sinyal terpancar dari antena, ya, yang berjalan bersama salah satu dari 3 rute perambatan. Ini ada 3. Yang pertama adalah ground wave, kemudian sky wave, dan line of sight, ya, LOS. Nah, ini ada beberapa perambatan ini, ya. Yang pertama adalah ground wave. Ini adalah perambatan mengikuti kontur bumi, ya. Jadi nanti agak melengkung. Efek ini ditemukan frekuensi hingga 2 MHz. Kemudian yang berikutnya adalah sky wave, ya. Ini adalah propagasi sky wave, sinyal dari antena bumi tercermin dari lapisan terionisasi, ya, dari atmosfer atas, ya. Kemudian yang ketiga adalah line of sight. Ini adalah perambatan ground wave maupun sky wave tidak dapat merambati frekuensi di atas 30 MHz. Untuk lebih mudah membuat visualisasi, kita lihat gambar berikut, ya. Untuk yang pertama adalah ground wave, ini mengikuti kontur bumi tadi, ya. Kemudian untuk yang sky wave ini memanfaatkan dari atmosfer, ya, yang dipantulkan. Kemudian yang ketiga adalah line of sight, ya. Dia langsung mengambil yang lurus, ya. Nah, ini beberapa perambatan untuk yang komunikasi nirkabel sebagai pengetahuan kita, ya. Oke, saya kira demikian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.